Sekalian, mohon maaf memotong pembicaraan Bapak Ibu karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 4 bahwa kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada sore hari ini kita diberi kemampuan untuk melangkahkan kaki kita bersama-sama datang ke rumah keluarga Pak Ismail Tomon dalam rangka ibadah keluarga. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu keluarga Pak Ismail Tomon ini mengalami sakit, namun atas penyertaan Tuhan beliau bisa kembali bersama kita dan kita bisa bersukacita. Ini tentunya dalam ibadah kita ini kita senantiasa menggantungkan pengharapan kita hanya pada satu, yaitu Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kami informasikan khususnya bahwa ibadah kita pada sore hari ini nantinya akan dipimpin oleh liturgus, yaitu Penetua Dito Didikarau, dan Kolektan Diakon Daniel Kamis dan Diakon Sriyanti. Dan informasi berikutnya bahwa Penetua Diakon lingkungan keempat pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 kita bertugas pelayanan di Gereja Pangarinah pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami senantiasa mengundang kehadiran kita semua dalam pelayanan dimaksud karena memang kita penetua diakon yang sudah diteguhkan menjadi pelayan Tuhan. Marilah kita bersama-sama dengan sukacita, dengan sepenuh hati menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan yang diberikan Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan tidak membiarkan kita. Bapak Ibu sekalian, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk kepada acara ibadah pada sore hari ini, dan kami informasikan bahwa pendeta yang akan melayani kita nanti di firman Tuhan yaitu Ibu Pendeta Nukriyati SDH. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke ibadah, kami serahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan hal-hal berkenan dengan ibadah kita pada sore hari ini. Dan kepada pihak keluarga kami persilahkan. Salam selamat sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang telah hadir, yang saya hormati Pak Terlinting sudah hadir di tengah-tengah kita juga, dan Pak Togu Simanjuntak. Terima kasih sudah hadir Pak, dan Pak Darwin Eslanja juga hadir di tengah-tengah kita, Pak Andres Noah, Pak Teras, terima kasih sudah hadir. Dan besan kami yang dari Palangkaraya juga bersama keluarga dan cucu-cucu juga hadir. Besan kami yang Bapak Riki sama cucu juga dari Jalan Taman Bungai.
hadir, dan Bapak Ibu sekalian. Wah, kebetulan yang hadir Pak Darius Dupa. Kami ingin cerita sedikit mengenai berobat saya di, kalau orang sana ngomong heart kit, saya ini bingung heart kit itu apa. Serinya harapan kita, rumah sakit harapan kita. Nah, dan di rumah sakit harapan kita itu sampai lantai 7. Mungkin tahun depan katanya sampai lantai 20. Yaitu mengecek apa yang sakit di dalam jantung kita, yaitu melalui kateterisasi. Ternyata kateterisasi saya di Jakarta pada tahun 2009, hasil dari cek dari kateterisasi di Rumah Sakit Dori Silvanus oleh Dr. Yusuf Galenta, ternyata 3 yang terpasang di harapan kita tahun 2009 itu tersumbat juga, dan ada 2 lagi yang bertambah jadi 5. Nah, bilang dokter Yusuf langsung ke Jakarta. Di sini tidak ada alat yang untuk membuka hasil kateterisasi yang dulu yang tersumbat itu, tidak ada alatnya di Dori Silvanus. Nanti saya buat rujukan langsung ke dokter Arwin, spesialis jantung juga di Jakarta. Teman saya katanya. Oh ya, boleh. Jadi kurang lebih 14 tahun lebih itu kateterisasi saya yang 2009, dan saya baru merasa sakit di tahun 2023 akhir. Dan ada sedikit penyebabnya, bahwa bulan Desember itu menantu kami ini, Triagus ini, bapaknya Geo ini, ngurus kerjaannya di sini, sedangkan Mama Geo, istrinya si Elga ini, kerja di bank. Kadang-kadang sampai jam 2 malam baru pulang. Jadi antar jemput saya yang ngambil. Hampir 10 hari lah seperti itu. Jatuh di depan rumah di Geobus 16. Ada lecet, sedikit saja lecetnya. Ini ndak bisa, harus digendong. Dari ranjang ini digendong keluar, maka saya ambil antar jemput ibunya waktu itu, dia ikut juga, sehingga kalau jalan ndak mau nih, wah gendong aja gue, ini sakit, padahal nggak ada yang sakitnya. Nah, rupanya awalnya dari situ, sehingga oleh gendong yang berat
macam-macam, sehingga muncul. Dan kadang-kadang kalau jalan di depan rumah bisa hilang napas, kita langsung masuk di Jakarta, yaitu ke Rumah Sakit Harapan Kita, dan kita menginap ada di dalam komplek Rumah Sakit Harapan Kita. Itu ada Hotel Moritz, dan di sana lantai 7 hotel itu. Dan kalau malam itu satu malamnya 400.000. Rupanya kami pada tanggal 8 Februari 2024 kami ada kembali ke Palangkaraya, dan pada tanggal 12 kami ada di rumah ini. Tanggal 12 balik ke Palangkaraya, habis nyoblos di IPS Bapak Alan, di daerah warung Bapak Alan. Selesai nyoblos, langsung kembali ke Palangkaraya. Februari 2024 masuk rumah sakit. Ini kalau berobat di Rumah Sakit Harapan Kita, tidak ada yang langsung nginap di rumah sakit, tidak. Jadi terus berjalan ini, dokter yang merawat, memeriksa kita itu ada jadwalnya, jadi kita ngikuti jadwal. Kalau kita lepas dari jadwal, mungkin kita 2 minggu atau 1 bulan ke depan kita baru dapat. Nah, itu jadi semua orang yang berobat di sana tidak menyia-nyia kesempatan itu. Kadang-kadang sampai jam 10 malam, jam 11 malam, seperti yang kami rasakan. Sekali kami tidak mengikuti, hampir 10 hari baru muncul jadwalnya lagi. Nah, ini tanggal 29 Februari 2024 pukul 13 WIB kita dipanggil, kami dari penginapan dipanggil untuk masuk ruang persiapan operasi. Ruang yang sterilisasi, tidak ada orang yang bisa menjenguk kita lagi. Itu dan masuk ruang operasi itu, ditanya pernah minum sabu-sabu, macam-macam ditanya di ruang operasi itu. Saya jawab aja yang jujur aja. Saya minta setelah mereka tanya ini itu,
saya mau berdoa sebelum saya dibelah. Ya, Bapak silakan berdoa, kita berdoa. Setelah itu sudah selesai, kita suntik macam-macam namanya. Nah, itu yang bolak-balik ngurus kita. Keluarga nggak boleh lagi. Telepon juga tidak boleh kita megang. Jadi apa yang kita perlu bisa titip dengan penjaga yang ada di bagian pos di pintu masuk. Kurang lebih 9 hari kita dirawat dan itu harus kita ikuti. Memang harus, dah kebaikannya memang luar biasa karena alat sarana prasarananya memang luar biasa. Dan rehabnya sudah selesai selama 12 hari. Kami sudah beli tiket mau kembali ke Palangkaraya dan sudah dilaporkan bahwa tiket sudah masuk, tinggal besok keluar dari hotel. Saya langsung sakit. Pada tanggal 30 Maret rencana mau pulang pukul 17.55 saya kembali masuk rumah sakit. Ini dikarenakan pendarahan lambung. Ini yang luar biasa. Saya langsung masuk ke ICU. Nah, di sana bahwa saya harus transfusi darah 3 kantong. Sedangkan waktu operasi bypass ini saya memerlukan 2 kantong saja. Jadi hari pertama saya masuk itu 3 kantong. Hari yang kedua lagi 3 kantong lagi. Tapi habis saya itu 6 atau 7 saja. Dan kadang-kadang saya kilaulo ngeranyau nah. Itu menurut dokter yang ngomong. Karena yang mendampingi tidak ada. Sehingga saya selama dalam 8 hari saya masuk yang kedua itu ada 5 hari yang ada yang 3, 2, pokoknya kantong anu.
Abiyahnya andau aku dia supa dengan Depa. Tapi pun bujur aku pun dia kuman dan kuman huang hotel awi jadi nyedia Indo huang hotel ti. Jadi tanggal 11 April ke buli akan Pelangkaraya dampi asin Tuhan BWJ menjaga melindung sehingga keadaan pun asin hatala jimong jim jaga melindung ikin dua pahwong Jakarta selama 3 bulan lebih. Indoepa pun dia puji keraban. Pokoknya ia itu tegar sama sini. Narik. Cuman hanya andaun aja luar biasa. Iya dia ketahuan aku dan aku dia mengetahuan iya. Narai jatun tianowi buat teleponan dia tahu teleponku dia lu menengah. Nah, tinai yete event sangerku uras rumah anak jarianku kia karena menantungku uras kumpul di Jakarta. Event sangerku para Pelangkaraya, Bapak Yudi event dan Bapak Riki, Indo Riki uras kumpul Jakarta. Nah, uang terakhir baya batisa awi izin event jadi lepa. Dia tahu kia awi dia harus magahega kan kantor kia dan anak KTG. Uang ija hanya andau uang uang aku jahululi tame. Jadi sangerku Bapak Yudi iye di rumah Harun Dwepa te mangat yang ada kebuat di kamar dia sanggup ya iye kebuatan. Nah, kulute ampin Tuhan matur uang kita dinun kejake jikilau te Tuhan te dia menyahukan cinta. Amun aku mengkeme luar biasa ulu nempayah kepehing te uang aku jitame ji kedua amun ji uang operasi itu jatun di karena narai uang aku jitame ji kedua te bayangkan kantong daha te pare sama sinde te 12 kantong mode salah jatun puna belum nihawe bingung kan dokter te. Jadi event teorasi ahli uras satu sehingga event merubah sehingga aku te tahu Inul Krigas mungkin kia Tuhan melewat pailengan event pikir akal event te.
Bapak Riki kita hidup di Jakarta di sampai hayak dengan ko buli yaitu besan ko bara Palangkaraya yaitu Bapak Yudi iye bimbit kare obat dia aja kare obat kare narai danum nih. Jadi membaca abi even dokter tuh abi tegi kare tulisnya ambil kita ngwete. Tapi tulisnya teh bahasa Dayak dia ngerti ya kan. Nah, jadi gue teh ambil asin Tuhan teh akan kita lu Kristen dia percaya. Aku yakin bahwa Tuhan mengajarannya luar biasa. Kamu dan akan Ndoi Paji jaga aku dan akan itah sama dia ini. Jadi pola satu pokok-pokok dua dalam pokok doa sepakat agar kami didoakan saya dan istri selaku orang tua agar diberikan kesehatan kekuatan biar Tuhan Yesus hadir di kehidupan kami sekeluarga. Nah, kami menyerahkan juga yaitu menantu kami Juliandriano atau Bapak Sea dengan Triagus Elnius, Bapak Geo, mohon Tuhan tetap menjaga, melindungi kedua keluarga ini dan kesehatan, kekuatan itu adalah pemberian Tuhan. Keluarga kami dari Telaken, dari Palangkaraya, yang banyak dari Palangkaraya termasuk besan kami dan kakak kami, adik kami Pendeta Rusbani Tumon juga ada datang dari Palangkaraya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang ikut dalam ibadah pada sore hari ini. Kami menyampaikan terima kasih dan selanjutnya kami serahkan kepada petugas liturgus yang akan memimpin kita dalam ibadah pada sore hari ini. Kami persilahkan. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dalam saat teduh. Sebelum kita menerima petum salam dari Ibu Pendeta Pelayanan, mari kita angkat pujian hormat kita kepada Tuhan, yaitu menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan 6. Dan pada bait yang ke-6 diundang kita semua untuk bangkit berdiri bagi Bapak Ibu yang masih mampu berdiri.
bahagia dan sukacita hatiku penuh. Ku yakin kau memperhatikan semua yang ku mohon padamu. Berkelimpahan pemberianmu, jauh melebihi perkiraanku. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. Hanya Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, senantiasa kami selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, karena sungguh luar biasa kasih karunia serta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini pun Tuhan masih memberikan kekuatan, memelihara kami, memberi napas kehidupan, bahkan memberikan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk datang dan berkumpul di tempat ini dalam rangka kami bersama-sama bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Jika beberapa waktu yang telah lewat, Tuhan izinkan Bapak keluarga dalam rumah tangga ini mengalami sakit, dan di dalam gumul juang mereka pun Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan selalu memberkati, menyertai semua usaha dan upaya yang mereka lakukan, sehingga pada saat ini pun Tuhan melihat bahwa kepala keluarga di tempat ini boleh hadir bersama-sama dengan sehat, tidak kurang apapun di tengah-tengah kami pada saat ini. Puji syukur atas semuanya Tuhan.
Siapapun kami pada saat ini yang datang pada sore hari ini Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami, segala permasalahan, pergumulan yang kami bawa. Kami ingin serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami tahu Tuhan mampu melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kami inginkan, dari apa yang kami doa, dan dari apa yang kami mintakan. Bapa di sorga, jika pada saat ini pun kami ingin membaca dan merenungi sebagian kecil dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkati urapi kami semua, agar kami mampu memahami apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu ini. Dan kepada saudara kami yang pada saat ini tidak berkesempatan hadir, Tuhan lawat, agar di waktu dan lain kesempatan mereka boleh datang bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
diambil dari Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5 dengan perikop Yesus sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya." Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus bersabda, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Amin. Sebelum kita
kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, saat ini bersama kami mengarahkan hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk sabda firman-Mu yang akan kami dengarkan. Diberkatilah hamba-Mu, diberkatilah jemaat-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi hati kami semua, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dalam keberadaan kehidupan kami hari tiap hari. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore, Shalom. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sore ini walaupun sedikit hujan, apa kabar? Baik, luar biasa. Bersyukur kita bersama boleh ada pada sore hari ini. Bapak Ibu hari ini sudah bersyukur? Sudah. Apa yang disyukuri? Kesehatan? Apalagi? Napas kehidupan? Boleh ada bersama dengan keluarga? Ya, ada banyak hal yang kita syukuri, yang patut kita syukuri dalam keberadaan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ucapan syukur memiliki makna yang sangat penting dalam keberadaan kehidupan kita selaku orang yang percaya. Ucapan syukur merupakan wujud pengakuan sekaligus penghargaan kita atas setiap kebaikan, kemurahan Tuhan yang boleh melimpahi kita selaku umatnya. Dan ketika seseorang menyatakan syukur kepada Tuhan, artinya orang tersebut mengakui bahwa segala sesuatu yang ia terima dalam keberadaan kehidupannya berasal dari Tuhan sebagai pemberi segala berkat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, rasa syukur juga merupakan sikap yang menghantarkan kita kepada kesadaran hidup bahwa kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, bahwa kita dalam segala situasi keberadaan kehidupan kita, gumul dan juang kita, dan segala perubahan kehidupan yang kita alami, kita patut senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena itu adalah menjadi identitas kita. Tuhan. Yang pertama pada ayat yang ketiga, Engkaulah yang mendengarkan doa. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang berbicara dengan seseorang yang Bapak Ibu percaya boleh mendengarkan Bapak Ibu, tetapi orang tersebut tidak memandang Bapak Ibu dan bahkan memegang handphone. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kesal? Marah? Kecewa? Seharusnya lawan bicara kita, kalau dia memang mau mendengarkan keluh kesah kita, ia akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Ia akan memberikan perhatian lebih untuk apa yang kita katakan, untuk apa yang kita sampaikan, untuk curahan hati kita. Karena itu tentu kita akan merasa kesal, dongkol, marah apabila orang yang kita ajak berbicara marah asik memegang handphone dan bahkan tidak memberikan reaksi apa-apa, padahal kita menginginkan dia mengarahkan perhatiannya untuk kita. Engkau yang mendengarkan doa. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ayat ini, bagaimana saat kita berdoa kepada Tuhan, Ia mendengarkan kita. Ia tahu apa yang kita keluh kesahkan kepadanya, dan Ia mengerti apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Yang walaupun saat kita berdoa ada 3 jawaban yang harus kita terima.
Apa 3 jawaban itu Bapak Ibu? Iya, tidak. Apa lagi satu? Tunggu. Ya. Iya, tidak, dan tunggu. Tidak dan tunggu sungguh merupakan jawaban yang tentu tidak kita inginkan. Ya. Setidaknya kalau kita berdoa, kita ingin cepat Tuhan menjawab. Segera Tuhan menjawab. Segera Tuhan mengulurkan tangannya untuk kita, menolong kita. Tapi apa mau dikata Bapak Ibu, kita tidak dapat memaksa Tuhan untuk segera menjawab doa kita kalau jawaban Tuhan tidak. Berarti ada cara lain bagi Tuhan untuk menolong kita. Kalau jawaban Tuhan mengatakan tunggu, seperti yang dialami oleh keluarga ini, 3 bulan dan 8 hari, saat-saat yang sungguh luar biasa bagi Bapak terkasih ini dalam perjuangannya untuk kembali sehat. Tidak mudah, tidak bisa berjumpa dengan keluarga, tidak bisa memegang handphone, tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dan tentu saya yakin keluarga ini terus memanjatkan doa kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan, tunggu. Dan kita lihat jawaban itu berbuah manis. Dengan memberikan kesehatan yang sempurna, kita percaya. Diberikan untuk Bapak terkasih kita. Dan secara khusus saya juga memilih lagu dari nyanyian ungkup 306 ini, Huang Karegawi Aim. Mengapa saya memilih lagu ini Bapak Ibu untuk kita dalam ibadah ini? Karena lagu ini mewakili perasaan hati kita agar kita senantiasa dekat dengan Tuhan dalam segala hal yang kita minta, yang kita harapkan. Siang malam bangun tidur, dalam setiap situasi kondisi kita menginginkan Tuhan dekat dengan kita. Dalam doa, dalam harap, dalam pinta kita. Dan kita yakin Tuhan, berbahagialah orang yang Engkau pilih. Kita semua adalah orang-orang terpilih. Amin. Kita adalah orang-orang terpilih Bapak Ibu, menjadi anak-anak Tuhan. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga bahwa Tuhan memilih kita menjadi umat-Nya. Dan kita yakin bahwa dalam segenap keberadaan kehidupan kita, Tuhan senantiasa akan memenuhi kita. Tidak pernah berkekurangan orang yang percaya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kenyang di sini tidak melulu tentang makan minum, tapi kita diberikan mujizat, kita diberikan kesehatan, kesembuhan, kemenangan, pengharapan, keselamatan dan hidup yang kekal. Itu yang membuat kita kenyang di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita bersukacita, bersyukur senantiasa dalam segenap keberadaan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan boleh mengingatkan kita bersama, apapun situasi kondisi kita baik ataupun tidak baiknya, mari jangan pernah lupakan Tuhan. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan, menyerahkan keberadaan kehidupan kita dalam kendali Tuhan. Sebab Tuhanlah yang senantiasa akan membimbing, menyertai, dan memberkati segenap keberadaan kehidupan kita kini dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.
doa syafaat kita untuk keluarga dalam rumah tangga ini dan untuk kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang tiada pernah berkesudahan saat ini. Tuhan yang setia memberikan umur panjang kepada kami. Tuhan yang setia memelihara setiap langkah juang kehidupan kami. Tuhan yang setia memberkati, memimpin, menopang dalam segenap langkah dan juang kami dalam dunia ini. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami baik adanya. Karena kemurahan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan untuk hidup kami. Bersyukur atas firman-Mu Tuhan, di mana boleh memberikan pengajaran yang berharga. Untuk kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mendengarkan doa, pinta dan seruan kami. Tuhan yang rela menghapus dosa dan pelanggaran kami. Dan Tuhan yang membuat kami berbahagia atas pemeliharaan Tuhan yang tiada pernah putusnya dalam hidup ini. Untuk itu ya Tuhan, biar setiap hari-hari yang Tuhan izinkan kami lewati, kami senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami setia mengandalkan Tuhan, menggantungkan segenap keberadaan kehidupan kami dalam tangan Tuhan saja. Firman Tuhan memperlengkapi kami, sehingga senantiasa hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan, berkat, pimpinan dan pemeliharaan yang Engkau nyatakan bagi Bapak Ismail Tumon dan Ibu Reni di tempat ini. Bersama dengan seluruh keluarga mereka datang mengundang kami dalam ibadah pengucapan syukur mereka, di mana mereka boleh merasakan bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah terlambat datang menaungi mereka. Tangan pengasihan Tuhan yang senantiasa ada dalam segenap keberadaan kehidupan yang dialami oleh keluarga dalam rumah tangga di tempat ini. Sehingga sampai saat ini Tuhan, keluarga ini boleh merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan sungguh ajaib untuk kembali. Terima kasih untuk hari-hari di mana beliau boleh berjuang Tuhan dalam sakit yang ia derita. Terima kasih untuk para dokter, perawat, dan tenaga medis di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta yang memberikan diri mereka, memberikan pengobatan yang maksimal adanya. Sehingga Bapak terkasih kami, Bapak Ismail Tumon saat ini boleh merasakan kesehatan kembali. Pemulihan yang sempurna datang daripada Tuhan. Mujizat yang ajaib yang Tuhan berikan. Sungguh Tuhan membawa ungkapan syukur yang tiada pernah terkira dalam hati keluarga ini. Pun atas kami semua yang boleh hadir saat ini. Kami datang Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, kebaikan, kemurahan, pimpinan Tuhan. Ini dalam keadaan baik-baik saja dan semuanya adalah berdasarkan kasih dan kemurahan Tuhan semata. Terima kasih pula ya Tuhan bagi Ibu Rini, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pasangan hidup yang Tuhan berikan bagi Bapak terkasih Bapak Ismail Tumon. Ibu Rini penuh dengan ketegaran hati, penuh dengan penyerahan dalam tangan Tuhan, sehingga apa yang beliau boleh berikan untuk suami yang ia kasih, memberikan kepada Ibu Reni kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa boleh mendampingi suami terkasih dalam sakit yang diderita. Dan percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu memampukan Ibu Reni tetap dalam ketegaran hati, dalam segenap permohonan dan harapan yang ia panjatkan Tuhan, tidak menutup mata dan telinga. Terbukti Tuhan, Bapak Ismail Tumon saat ini dalam keadaan baik-baik saja.
Diberkati keluarga rumah tangga ini ya Tuhan, biarlah beradaan Bapa dan Ibu terkasih ini sebagai teladan untuk anak, cucu, dan menantu. Boleh menjadi pasangan hidup yang saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang. Di dalamnya Tuhan, Engkau adalah tamu yang tetap memimpin, menyertai, memelihara dalam segenap keberadaan, dalam segenap keadaan, situasi, kondisi baik ataupun tidak baik adanya. Kami yakin Tuhan ada bersama dengan keluarga di tempat ini. Ada banyak harapan, keinginan, dan rencana Tuhan yang dilakukan, dilaksanakan dalam kehidupan Bapak Ismail Tumong, Ibu Reni. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang boleh memimpin kehidupan, Tuhan yang memberikan berkat segala sesuatunya. Tuhan, Engkau yang pimpin sehingga baik adanya untuk keluarga dalam rumah tangga di tempat ini. Pertolongan Tuhan, pimpinan kemurahan, kasih Tuhan dilimpahkan untuk seisi keluarga dalam rumah tangga di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk menantu, anak dari keluarga dalam rumah tangga ini, Bapak Sea, Mama Sea, Bapak Geo, Mama Geo, dalam segenap keberadaan kehidupan mereka sebagai orang tua, sebagai suami dan istri dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, Engkau yang hadir sebagai pemberi berkat untuk kedua keluarga ini, sehingga mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan hadir dan nyata dalam segenap keberadaan kehidupan mereka membangun bahtera rumah tangga. Tuhan sebagai pemimpin, Tuhan sebagai pemberi kebahagiaan, Tuhan sebagai penyempurna rasa sukacita di mana mereka boleh menjadi suami istri dalam rumah tangga dan keluarga. Dan bila senantiasa Tuhan, rumah tangga keluarga, kedua anak menantu cucu ini senantiasa beroleh kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan berkat Tuhan. Diberkatilah Tuhan segenap tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan, terutama bagi Mama Sea yang sering keluar daerah dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Engkau Tuhan yang memberikan perlindungan keluar masuknya dari rumah. Tuhan, Engkau jaga, Engkau pelihara, sehingga setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepada Mama Sea ini boleh ia lakukan dengan baik, dengan pertolongan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi Mama Geo yang saat ini hamil, memasuki 8 bulan dan diperkirakan pada minggu ketiga bulan Juni akan melahirkan anak yang kedua. Terima kasih ya Tuhan untuk anggota keluarga baru yang akan segera lahir ke dalam dunia ini. Kami serahkan kehamilan ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memelihara Mama Geo dan bayi dalam kandungannya. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan pada saatnya Tuhan Mama Geo boleh melahirkan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Perlindungan-Mu Tuhan kami perlukan, sehingga menjadi pelengkap penyempurna kebahagiaan dan sukacita yang dirasakan oleh seisi rumah tangga di tempat ini. Tuhan yang menyertai anak-anak ini, biarlah mereka tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, diberikan penyertaan, diberikan pemeliharaan dalam keberadaan kehidupan mereka, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh keluarga, anak-anak sumber sukacita, sumber bahagia, sumber kegembiraan, dan tangan kasih Tuhan terus memberikan penyertaan pemeliharaan yang tidak pernah putusnya untuk semua anak-anak ini. Kami berdoa bagi besan mereka yang datang dari Palangkaraya, besan mereka yang datang dari Jalan Tambun Bungai, dan semua keluarga yang boleh hadir dari Talaken, dari Palangkaraya, ataupun dari berbagai tempat Tuhan yang bersama kami dalam ibadah pada saat ini. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih, pimpinan, dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan setia menjaga, memelihara, melindungi mereka dalam segenap langkah juang mereka, dalam setiap perkara, kejadian, peristiwa yang mereka alami dalam keberadaan kehidupan mereka.
secara pribadi pun dalam rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, kasih setia Tuhan dilimpahkan dan bahkan berkat Tuhan mereka terima keberadaan kehidupan mereka dimanapun mereka boleh ada dan berada. Dan jikalau pada saat ini nanti Tuhan mereka akan kembali pulang ke tempat mereka masing-masing, kami percaya tangan pemeliharaan Tuhan yang telah membawa mereka sampai ke tempat ini pun akan menghantarkan mereka ke tempat tujuan tanpa kurang suatu apapun. Bahkan dengan penuh sukacita mereka melanjutkan segenap tugas pekerjaan mereka bersama dengan orang yang mereka kasihi. Inilah seruan doa permohonan kami bersama yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini bukan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami cuma lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akan itu terambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 yang saya baca demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksudlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang terjadi, yang ada dalam kehidupan kami, itu semua adalah kehendak Tuhan. Jika sebentar lagi Tuhan, kami ingin menyerahkan sekian kecil dari apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Persembahan syukur ini kami berikan dengan tulus kepada Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengolahnya dengan baik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, Maha Tuhan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat malam, disilakan duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Kata doa kita kiranya didengar oleh Tuhan dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan selanjutnya kami serahkan kepada pihak keluarga. Ini menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Ibu Pendeta yang melayani dengan firman Tuhan yang luar biasa dan doa yang sungguh luar biasa bagi kami dan kita sekalian. Dan juga puji-pujian dari lingkungan dan dari keluarga itu adalah puji-pujian adalah doa. Jadi kami merasa didukung oleh doa-doa sehingga kami merasa bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih semuanya dan kami mohon untuk bertahan sebentar karena hidangan makanan yang untuk kita nikmati masih dalam proses penyiapannya dan nanti di sini ada Ibu Pendeta Setia Arenti yang nanti kami mohon untuk membawa kita dalam doa makan. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Engkau begitu luar biasa dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pertolongan dan berkat Tuhan senantiasa datang tepat pada waktunya dan Tuhan nyatakan itu dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan telah menolong dan memberkati keluarga di tempat ini sehingga mereka merasakan betapa kasih sayang Tuhan begitu luar biasa atas setiap keberadaan mereka. Terima kasih untuk ibadah yang telah bersama kami laksanakan dan kami merasakan betapa Tuhan Engkau yang telah menyertai rangkaian ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Pada saatnya nanti ketika kami berpisah satu dengan yang lain, tolong Tuhan Engkau tetap melindungi menyertai kami dalam setiap perjalanan. Hantarkan kami ke tempat tujuan kami dengan keadaan sehat selamat. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang senantiasa dipercayakan atas keluarga Bapak Ismail Tumon di tempat ini. Sehingga atas berkat yang Tuhan berikan, keluarga di tempat ini berbagi berkat dengan menyediakan makan dan minuman untuk bersama kami nikmati. Kiranya makanan dan minuman ini Tuhan boleh menjadi sumber kesehatan dan kekuatan bagi tubuh setiap kami. Sertanya berkat Tuhan terus dipercayakan atas keluarga di tempat ini dan atas setiap kami yang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya.
Meja ada 2, kursi dalam 1. Boleh masuk, boleh.